Eating ini murni cara makan. Jadi bukan semata apa yang dimakan, walaupun apa yang dimakan itu penting gitu. Namun bagaimana sebelumnya mengapa mereka makan dan bagaimana cara makan. Jadi what, why sama how-nya. Nah, mengapa 11 kilo? Karena nomor satu, Prita itu bebas dulu dari hambatan-hambatan yang selama ini membuat dia sulit melangsing. Jadi hambatan itu lebih ke hambatan pikiran. Ada yang dinamakan dengan faulty belief atau keyakinan-keyakinan keliru. Misalnya, tulang saya besar, saya nggak bisa langsing. Atau, saya kan keturunan gemuk, nggak mungkin saya langsing. Nah, itu keyakinan-keyakinan itu dilepaskan dulu. Dan sangat bisa, jadi setiap orang, kenapa saya katakan bisa? Karena setiap orang pada dasarnya memiliki kecerdasan tubuh yang luar biasa. Kecerdasan tubuh. Aku baru Misalnya, gitu. Itu istilahnya aja kayaknya susah ya. Tapi intinya begini, ketika kita bayi dan lapar, bayi menangis. Kita menangis. That's it. Berarti bayi ini kan cerdas banget. Tidak ada iklan, tidak ada makanan di hadapannya. Tapi dia berteriak, menangis, memanggil ibunya, dan ibunya mengerti dia lapar. Berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang memberi sinyal kepada manusia. Itulah kita. Dan sekarang ini kita kembalikan lagi saja kepada dasarnya. Menarik ya keluarga Indonesia di rumah. Mungkin keluarga Indonesia di rumah sudah semakin penasaran. Jadi terus mempraktekkan mindful eating ini harus dari mana? Kita akan bahas itu nanti ya keluarga Indonesia selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengar dulu satu alunan piano dari Kak Bosco. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan. Masih membahas topik tentang mindful eating. Masih bersama dengan praktisi mindful eating Mbak Nuni Hersiana serta Mbak Prita Wibisono dari komunitas Happy Eating. Mbak Prita menjalani mindful eating dengan bisa dibilang berhasil. Tubuh menjadi rasanya lebih sehat, berat badan juga menjadi lebih ideal seperti itu. Dalam menjalani bersama dengan komunitas Happy Eating, kendala-kendala apa sih yang biasanya dihadapi pada saat proses? Kalau saya pribadi, saya merasa kendalanya sih tidak ada, tetapi dari sharing teman-teman sesama komunitas pasti ada gitu, dari lingkungan, dari teman-teman, dari keluarga gitu ya. Kan melihat perilaku yang berubah gitu ya, pasti kok ini ya, kok aku begini gitu. Kadang lebih kepada mood gitu. Nanti tiba-tiba moodnya down, terus bawaannya pengennya gitu ya. Seperti itu sih kalau kendalanya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya kendalanya nggak ada yang terlalu berarti seperti itu. Malah justru menjalani dengan happy ya? Dengan happy karena akhirnya memutuskan gitu. Jadi nggak tidak berbeban berat gitu. Jadi, kalaupun mungkin ada kendala ya, tapi saya tidak fokus ke situ gitu. Saya fokus kepada apa yang membuat diri saya lebih baik, lebih sehat, lebih happy. Gitu. Karena toh yang kendala-kendala itu
temporary lah ya, sementara gitu. Oke, menarik ya, badan menjadi lebih sehat, caranya pun mudah, tidak ada yang dibatasi, tetapi penuh kesadaran sehingga membuat happy. Lalu kalau sudah ada yang mau memulai gitu Mbak Nuni, nah mulainya harus dari mana? Ya, Apa yang harus dimulai untuk mindful eating ini gitu kan? Harus melakukan apa? percaya atau tidak, mulailah dengan bahagia, dengan kebahagiaan atau bahagia hati. Jadi betul-betul nomor satu tuh lepaskan mood dulu atau lepaskan emosi. Di komunitas ini menarik, mereka ini menarik karena misalnya di WhatsApp group atau ketika berkumpul, mereka itu betul-betul mencoba untuk mengekspresikan diri dengan positif. Kalaupun ada hambatan, mereka bilangnya tantangan. Gitu. Jadi kalau mereka ada yang tidak bisa gitu ya, mereka bertanya tapi fokusnya adalah solusi. Jadi bukan bicara-bicara tentang ketidakmampuan. Itu yang pertama harus dilakukan untuk mindful eating adalah be happy. Jadi bersahabat dulu dengan stresnya, dengan kemarahan, dengan kesedihan. Karena apa? Mindful eating sesuai dengan namanya adalah bagaimana kita mensyukuri dan menikmati makanan. Nah, secara simpel kalau mau mulai mindful eating adalah mulailah dengan mensyukuri nafas sehari-hari. Kita sebut dengan latihan mindful breathing. Gitu. Seperti apa itu mindful breathing? Mindful breathing adalah betul-betul kita in the moment, betul-betul hadir saat ini, detik ini, di sini. Kita mensyukuri betul nafas kita seperti apa. Simpelnya kita nggak mikir kemana-mana, kita nafas, hanya perhatikan nafas kita. Gitu. Kedua, teman-teman belajar mindful drinking atau minum dengan mindful. Minum dengan mindful. Minum dengan mindful itu misalnya bagaimana kita menghargai bahwasanya air ini sebetulnya ini air putih misalnya kan, ada rasanya atau tidak. Dan kita betul-betul syukuri setiap air yang masuk di dalam mulut sampai ke tenggorokan dan sampai membasahi tubuh kita. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita akan mudah melakukan mindful eating. Sekali lagi, target mindful eating adalah kita cari puasnya, bukan kenyangnya atau bukan banyaknya. Supaya langsing seperti Mbak Ayu. Berarti memang berkesadaran penuh untuk mensyukuri apa yang makanan dan minuman yang memang ada di hadapan kita seperti itu ya. Salah satu konsepnya yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol adalah kita ngajak ngomong nih makanannya, minumannya, kemudian mendengarkan tubuh kita ngomong apa. Itu praktiknya seperti apa mendengarkan tubuh bicara, mengajak makanan bicara itu gimana Mbak? Jadi seperti yang terlihat gitu ya dalam tayangan, memang kita ada satu sesi atau satu kebiasaan yang dibangun agar kita lebih bersahabat sama makanan. Makanan tuh nggak usah dimusuhi gitu. Makanan memang diciptakan untuk dinikmati. Namun makanan yang cocok buat saya, misalnya saya cocok bayam, Mbak Ayu cocoknya kangkung, kan nggak bisa dipaksakan. Dan gimana caranya kita itu melatih kepekaan kita. Memang ini dengan pemrograman ulang pikiran sih Mbak, gitu ya, dengan reprogram gitu ya, pikiran. Jadi bagaimana kepekaan tubuh itu dinaikin dulu. Nah, setelah kita peka, kita tanya sama mata, kita tanya sama hidung. Apakah secara penglihatan makanan ini menarik? Kalau memang menarik, kalau lambungnya itu sedang tidak butuh, belalah lambung. Sebaliknya, kalau makanan itu menarik warna, menarik bentuknya, tidak menarik mata, tidak menarik bentuk, tapi kalau lambung kita lagi butuh, makanlah, karena makan itu amanah. Makan itu kan memang selayaknya dilakukan ketika tubuh kita butuh. Itu bisa kita sebut sebagai satu ritme atau pola atau konsep makan yang sehat nggak sih? Atau sebenarnya ada konsep makan sehat sendiri itu yang seperti apa sih? Ini gaya hidup nomor satu. Nah, kalau untuk komunitas happy eating ini itu lebih kepada bagaimana mereka membangun apa yang terbaik untuk diri masing-masing. Jadi bukan konsep yang ditanamkan harus A, harus B, harus C. Jadi betul-betul terbangun dari diri sendiri. Jadi benar-benar terbangun dari diri sendiri untuk mengkonsep ini makanan yang sehat. Jadi nggak ada, kalau di mindful eating nggak ada patokan bahwa yang harus dimakan adalah yang
ini di checklist gitu. Adanya bukan cuman 3 ini udah menyeluruh, yaitu variatif, moderat dan seimbang. Itu wajib. Apa itu Variatif itu kalau kita makan sayur dan buah misalnya, kita nggak makan yang itu aja. Gitu. Makanlah dengan warna-warni kehidupan, gitu ya, natural, gitu ya, variatif. Moderat itu yang normal lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Seimbang itu dari makro dan mikronutrisi. Jadi prinsip kesehatan tetap saja, tapi karena gini loh Mbak, kalau saya yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, orang belum udah reject. Gitu. Nah ini gimana caranya Prita akhirnya iya sih gitu. Saya sekarang tidak makan ini lagi, maunya makan yang itu. Karena ini nggak tidak menginspirasi tubuh saya. Gitu. Nah sampai akhirnya ke tahapan itu Mbak Prita gitu kan kalau misalnya kita melihat pada konsep mindful eating ini sendiri tidak ada sebetulnya makanan yang dilarang, silakan makan apapun yang disuka seperti itu kan. Kemudian makanlah apa yang menurut Anda atau menurut Anda atau menurut tubuh Anda itu memang dibutuhkan untuk makan. Sampai pada akhirnya nggak ada larangan, tapi ada kemudian jadi picky gitu memilih. Akhirnya memilih. Itu gimana? Karena akhirnya tubuh jadi pinter kan. Selama ini nggak pernah, istilahnya nggak pernah ini loh menyapa tubuh gitu. Nggak pernah nanya kan sama lambung, pokoknya kayaknya lapar makan aja. Sekarang nanya gitu, Bung, kita mau isi apa nih? Bung. Iya, benar. Itu memang itu yang dilakukan itu. Bung, kita mau isi apa? Ternyata, wow, itu warna seladanya hijaunya menarik sekali ya. Ada tomatnya loh, Bung. Ini kalau dimakan enak banget gitu. Terus dimakan dengan mindful, itu jadi memang enak sekali seperti itu. Jadi berasa, crunchy ya, gitu kan, crunchy banget. Terus gimana apa sih istilahnya kalau kita bilangnya tuh mau gesem gitu ya kayak gitu loh. Bukan yang sekadar cuman makan selesai gitu ya, enggak ya gitu. Jadi benar-benar baru sadar sekali bahwa oh inilah yang namanya puas. Dulu di kelas ya Mbak Nuni, saya pernah, Mbak, saya ini nggak bisa ngeliat makanan nggak habis. Rasanya kok dosa ya, kok rasanya mau bazir. Jadi selama ini saya makan harus bersih gitu. Gitu. Tetapi akhirnya sama Mbak Nuni dibilang nggak mubazir gitu. Ketika kamu merasa puas, ada solusinya loh. Kamu bisa bungkus, atau ketika kamu tahu kamu tidak akan banyak, kamu bisa kasih orang lagi. Dari awal udah dipisah gitu kan ya. Jadi oh ya benar juga ya. Gitu. Menarik ya keluarga Indonesia. Trik-triknya udah mulai kelihatan nih. Keluarga Indonesia juga mungkin sudah mulai kayaknya pas nih untuk mewujudkan resolusi 2016 seperti itu. Kita masih akan bahas lebih lengkap lagi keluarga Indonesia tentang mindful eating ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya satu lagu kembali dari Kak Buska. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang mindful eating. Masih bersama dengan Mbak Nuni Hersiana, praktisi mindful eating, serta Mbak Prita Wibisono dari komunitas Happy Eating. Mbak Nuni, kalau berbicara mengenai mindful eating, itu sebenarnya
dilakukan hanya untuk dewasa aja atau sangat mungkin kita terapkan di keluarga gitu? Misalnya buat sama anak-anak, karena kan anak-anak tentunya kan maunya makan kan yang enak, yang menarik gitu kan. Sulit nggak sih diterapin untuk keluarga atau untuk anak-anak juga? Nah, ini penting banget nih sesi ini karena saya terima kasih sama Dai TV karena sudah mengundang, sebab kami ini percaya banget bahwa gaya hidup yang berhubungan dengan sehat dan makan tuh mulainya justru dari rumah. Dan itu dari kita para wanita gitu kan, para ibu. Nah, kalau di kegiatan sih memang tidak ada kegiatan langsung yang saya berinteraksi dengan anak-anak. Saya dengan para wanita seperti Mbak Prita atau bapak-bapak gitu ya, 30% dari kami bapak-bapak. Namun ibu-ibu atau orang tua mereka inilah yang akan menjadi life coach anak-anak mereka untuk menularkan hidup dengan mindful eating. Karena intinya adalah apa yang mereka lihat itu mereka akan contoh. Gitu. Apa yang mereka dengar, mereka akan contoh dalam kehidupan mereka. Nah, kalau ibunya sudah makan dengan mindful, harusnya anak juga mengikuti. Nah, kalau buat Mbak Prita dan teman-teman ada tips yang juga mungkin akan berguna juga buat pemirsa adalah bagaimana seorang anak itu dilatih lagi mulai dari rasa laparnya dan level kenyangnya. Seperti apa itu? Misal ditanyakan gitu, kamu udah lapar belum nak? Gitu kan? Terus belum, masa? Coba pegang perutnya. Gitu. Jadi akhirnya kalau anak diajak seperti itu, yang tadinya pikirannya kemana-mana, dia akan fokus ke dalam dirinya lagi, ke dalam tubuhnya. Atau yang lebih mengarah ke mindful eating adalah, nak, sup bayam atau sup wortel itu ada manisnya nggak, kuahnya? Ada. Dia langsung akhirnya kan fokusnya ke dalam, tidak fokus out lagi. Dari 1 sampai 10, kalau 10 manis sekali, ini di level berapa? 7, 8, dan anak akan langsung introspeksi kan, dia langsung masuk ke kepekaan tubuhnya. Dan kalau kita latih seperti itu, kepekaannya itu tidak hilang. Makanan-makanan di luar kita harus akui itu banyak sekali yang membangkitkan rasa melebihi selayaknya. Dan itulah yang membuat si anak ini lupa dari kepekaan aslinya dulu. Kalau kita ini kan kepekaan aslinya itu kan dikasih yang normal-normal aja, nggak pernah yang dikasih ekstrim ya.